Radar Malam People, balik lagi bersama Selma Kirana di episode Belajar Investasi. Nah, kali ini saya bertemu dengan sahabat saya. Udah kayak banget sekarang udah berani ngomong sahabat. Padahal ini adalah guru saya, Bu Edith Febriani dari BNI Sekuritas Ibu. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Ibu. Selma. Mungkin kalau di awal-awal kita silakan perkenalan diri. Sekarang teman-teman kayaknya udah mulai familiar nih dengan Bu Edith. Saya nanya bukan memperkenalkan diri. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Sehat selalu kayaknya ya. Amin. Alhamdulillah sehat. Mbak Selma Baik. gimana, sehat juga kan? Sehat, alhamdulillah sehat. Masih ada di sini bersama Bu Edith. Transfer energi kita guys, sesama perempuan nih. Luar biasa loh, ternyata Ibu Edith ini sudah 22 tahun ya Bu ya. Iya. Tadi waktu off cam kita ngobrol sedikit nih sama Bu Edith, sama saya tuh mencuri ilmunya sih. 22 tahun berprofesi sebagai terjun di dunia pasar modal. Ya. Berkecimpung dengan duit-duit yang Duitnya orang tapi. ternyata banyak banget pelajaran yang bisa saya dapat, termasuk semangatnya dan ketidakpantang menyerahan. Nah ini nih yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari sebagai anak muda gitu. Tapi Bu Edith juga masih muda menurut saya ya Bu ya. Kelihatan kok. Kelihatan kok, bener. Iya, Bu Edith kali ini kita diberi tema tentang syariah nih, transaksi saham dengan digital sistem syariah. Nah, beberapa saat yang lalu saya sempat ngobrol dengan salah satu rekan Bu Edith juga tentang transaksi saham secara digital atau secara online. Nah, yang secara syariah belum. Sekarang ini saya harus mengkawinkan digital tapi syariah. Ada beberapa pertanyaan yang saya harus tanyakan nih Bu, karena nggak ngeh Bu. Mungkin teman-teman juga banyak yang seperti saya. Yang pertama kita ngomongin soal pasar modal dan akhir-akhir ini yang lagi trending nih di Twitter, di Facebook, di Instagram, di TikTok sekarang ya Bu ya. Ya. Tentang pencucian uang, pasar modal. Hubungannya pasar modal dengan pencucian uang. Bisa dibilang dengan banyaknya, beberapa saat yang lalu kita tahu bahwa banyaknya orang-orang hebat yang keciduk gitu ya, keciduk karena ternyata ada pencucian uang yang itu duitnya ya bisa dibilang fantastis gitu. Lalu saya berpikir nih dari beberapa pertemuan tentang pasar modal, bahwa pasar modal ini harus duit nganggur, harus uang dingin, uang sisa lah bisa dibilang. Nah terus saya mikir nih, jangan-jangan bisa nggak sih kita berpikiran bahwa logikanya kalau uang nganggur berarti kan uangnya nggak kepake. Bisa jadi pasar modal ini bisa jadi tempat terakhir untuk pencucian uang. Bisa dibilang iya nggak sih Bu? Atau fenomena ini memang sudah pernah terjadi Bu? Pasar modal sebagai tempat pencucian uang. Bagaimana menurut Ibu? Oke. Kalau untuk pasar modal sebagai tempat pencucian uang, kalau untuk apa tadi Mbak, terakhir ya? Ya, tempat terakhir, pilihan tempat terakhir nih. Enggak juga, tetapi bisa. Bisa. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Jadi kita seluruh insan pasar modal ini sebenarnya sudah di training, sudah diberi pelatihan juga, baik dari Propami maupun dari penyelenggara yang lain. Itu kita tentang anti fraud gitu. Jadi sebetulnya dimanapun itu bisa. Perbankan pun bisa, pokoknya jasa keuangan tidak harus pasar modal. Yang perlu, yang perlu kita waspadai itu kita mesti knowledge your customer, KYC kita mesti jalan gitu. Jadi orang ini profesinya apa? Kemudian dari profesi ini kalau mengisi ini teknis ya, penghasilan itunya berapa. Jadi sekarang seperti dia mengaku mahasiswa. Tapi transaksi yang dia setorkan, dana yang disetorkan dia sampai 1M, kan nggak mungkin. Kita mesti tahu ini uang dari mana gitu. Jadi kita mesti knowledge your customer ya. Mesti itu. Kemudian yang kedua yang perlu diwaspadai, ada negara-negara tertentu, kita juga menerima investor asing ya di pasar modal. Itu kita mesti tahu ini nasabah ini berasal dari negara mana. Jadi ada beberapa negara yang dicurigai, patut dicurigai. Tidak semua ya, cuman patut dicurigai. Seperti
maaf ini Kuba, Bangladesh, India, daerah mana sih itu ke timur ya, Timur Tengah itu perlu diwaspadai dari negara-negara yang banyak transaksi maaf ini narkoba. Oke. Tadi saya mau nanya kenapa kok malah dicurigai gitu. Ternyata itu jawabannya ya. Betul. Ada negara-negara yang ada transaksi narkoba cukup besar, obat-obat terlarang itu biasanya mereka mencuci uang savingnya lewat seperti itu. Itu yang perlu kita waspadai, negara-negara itu yang kita waspadanya lebih siaga 1 gitu. Perlu waspadanya lebih tinggi. Itu. Jadi dan kita sebagai insan pasar modal juga mesti aware gitu dengan customer kita gitu loh. Contohnya seperti tadi yang saya sebutkan di pertama, kita mesti pengkinian data, profiling itu terus kita lakukan secara berkala, terutama untuk nasabah-nasabah yang transaksinya di luar kewajaran. Gitu. Di luar kewajaran gitu ya. Ya sepertinya mahasiswa kok punya uang 1M. Ya tidak menutup kemungkinan mungkin uang warisan atau dia dititipin uang ayahnya untuk mengelola, bisa aja. Tetapi kita juga mesti waspada gitu. Karena OJK pun juga tidak tinggal diam. Itu karena OJK juga kemarin itu juga kita sempat pelatihan juga dengan OJK bahwa tentang anti fraud ini. Itu Mbak. Pencucian uang ya terutama ya, anti fraud juga tidak hanya dari nasabah tapi juga dari insannya sendiri. Insan keuangan sendiri. Betul. Iya karena kan saya ngerasa akhir-akhir ini kayak anti fraud. Ini apa karena saya lagi sering membahas tentang pasar modal, tentang keuangan, jadi keluar di home saya itu rata-rata anti fraud atau memang lagi tenar ya, gitu loh. Sejak kasus yang asuransi nggak boleh nyebut merek ya. Salah satu asuransi itu yang investasinya tidak wajar. Kemudian kemarin beberapa waktu lalu juga artis-artis sultan-sultan crazy rich yang lagi crazy sekarang akhirnya. Itu kan juga mereka mencuci uang ke situ tadi ya dengan menitipkan sejumlah dana. Tapi untuk selanjutnya kan ya diikuti berita aja, dibaca sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya kasus tentang ini itu sebenarnya sudah sempat kelirik ya sama insan-insan keuangan terutama di pasar modal itu sebenarnya sudah tahu ya. Maksudnya sudah ngeh lah ya, ini akan ada kemungkinan. Iya, terbaca ya Bu ya. Iya. Itu sebetulnya kita nih sudah menerapkan itu sudah lama Mbak. Jadi jauh sebelum ada rame-rame ini. Betul. Cuman memang sekarang lagi booming ya. Betul. Itu lagi banyak, apalagi banyak aplikasi yang tidak terdaftar di OJK yang melakukan investasi yang fantastis. Nah, mungkin kalau diperkenalkan lewat Radar Malang ini, kalau boleh, saya juga menghimbau ke masyarakat bahwa ayolah kita jangan tergiur dengan imbal hasil yang fantastis. Sekarang logikanya begini Mbak, BI rate aja sekitar 4,25. Kalau ada orang yang menjanjikan investasi return atau tingkat bunganya lebih dari 4,25 atau lebih dari ini, dari 7%, taruhlah 7% aja buat saya sudah fantastis. Itu nggak mungkin gitu loh. Dia oke sekali 2 kali mungkin dapat hasil ya. Tapi selanjutnya dia akan jadi bubble nanti. Dan pasti dia mesti macet karena merupakan investasi nggak wajar itu. Jadi dan yang kedua, selain jangan tergiur dengan return yang fantastis, yang kedua cari tahu dulu sebelum masuk ke sana lembaga ini terdaftar nggak di OJK. Kalau tidak terdaftar di OJK, lebih baik jangan ikut. Karena kalau di OJK kan OJK juga nggak sembarangan memberi izin kan gitu. Dan OJK juga memberi izin kan juga lewat istilahnya penilaian lewat yang panjang gitu ya, nggak semena-mena ya udah izin ngurus selesai gitu. Saya mau ini Pak bikin ini, oh ya deh tak kasih izin, enggak
nggak sembarangan lah memberi izin. Oke, jadi itu dengan itu aja. Luasnya informasi yang sekarang kita bisa dapat secara mudah, harusnya ya Bu ya, harusnya hal-hal seperti ini tuh minim ya Bu ya. Tapi justru keluar gitu, mungkin karena netizen juga lagi membara-bara ya sekarang ya. Terus sosial media lagi naik daun banget, lagi gencar. Jadi baru terkuaknya itu sekarang, baru ramenya sih, bukan terkuaknya ya Bu ya. Ya karena sejak pandemi orang semua digital, gadget. Betul. Kita di rumah, pengetahuan kita dari mana, informasi kita dari mana, dari internet, dari ya kita jarang bersosialisasi. Akhirnya kita tergantungnya sama gadget digital, kan, gitu. Digital ini semua transaksi semua digital kan sekarang. Nah di situ apa istilahnya celah yang mereka pakai untuk menghimpun dana masyarakat secara ilegal. Gitu ya. Pinjaman online itu kan juga ilegal. Iya sih. Ada beberapa yang ilegal, ada yang legal. Legal pokoknya kalau udah terdaftar di OJK itu aman. Berarti aman. Ya, boleh karena lah. ada yang menjamin lah ya minimal. Ya, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal digital tadi. Oke, memang selama kita pandemi itu merubah dunia banget sih. Benar-benar merubah peradaban sekali gitu. Kebiasaan baru. Bener new era banget itu. Nah, tapi memang itu juga otomatis merubah sedikit banyak tentang pasar modal ini sendiri gitu ya mungkin ya semuanya beralih ke digital gitu. Kalau boleh diceritakan sendiri Bu, sedikit lagi nih diingatkan ke teman-teman kalau pasar modal yang secara digital itu seperti apa? Sebetulnya apa daftarnya udah lewat digital, terus kontak nggak usah perlu datang ke kantor atau gimana? Sesederhana itu atau ada arti makna-makna yang sebenarnya nggak sesederhana itu sih Mbak? Digital tuh kita udah kayak gini gitu. Ini judulnya aja mengerikan digital. Pada dasarnya itu sama betul yang dikatakan Mbak Salma tadi. Kita sekarang daftar sudah bisa online. Oke. Kemudian yang kedua juga sistem aplikasinya juga sudah bisa online. Jadi yang dinamakan digital kurang lebih seperti itu. Cuman pasti orang akan susah ya Bu ya untuk beralih langsung semuanya serba digital. Pasti tadi yang sempat kita ngobrol di awal. Ada beberapa orang yang memang trustnya beliau dan servisnya itu ada touchnya. Terus harus ketemu karena kan percayanya orang tuh beda-beda ya Bu ya. Mungkin kalau untuk anak muda sekarang semuanya udah oke dalam satu genggaman, tapi mungkin untuk beberapa old yang ada di atas sana mungkin kayak aku nggak bisa percaya sama orang yang memang ini satu orang saya percaya gitu kan. Ada yang seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi kita di dunia pasar modal ini banyak tipe. Jadi tergantung tipe nasabahnya. Ada yang ya seperti sifat ya Mbak, ada yang introvert, ada ekstrovert gitu. Kalau orangnya ini introvert mungkin dia lebih pede dengan mandiri aja. Saya nggak perlu bantuan tenaga sales atau broker gitu kan. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu, tipe-tipe tertentu yang saya pinginnya di touch gitu. Ada nasabah mungkin yang seperti ingin di touch itu biasanya nasabah yang dengan kategori usia 50 tahun ke atas gitu. Karena mereka udah males gitu kali ya. Mikir yang ribet-ribet, apalagi belajar lagi aplikasi gitu. Biasanya menurut pengalaman saya usia 50 tahun ke atas itu biasanya aplikasi itu hanya untuk memantau saja. Tetapi begitu mereka mengeksekusi beli, mengeksekusi jual atau menarik dana, tetap butuh kita gitu untuk touch gitu. Teman, tidak selamanya memang kelemahan digital itu memang tidak selamanya bisa menjadi solusi ya. Bukan saya mengatakan digital tuh jelek, enggak. Cuman memang bagaimanapun tetap memerlukan touch-nya itu. Meskipun sekarang kita juga nggak bisa kan Mbak aplikasi baru langsung ngerti ini lah. Yang ngajarin itu kan juga salah satu touch kita terhadap nasabah. Salah satu servis gitu ya, nggak bisa di gelondongan udah belajar sendiri lihat di Google. Beda sama mungkin kalau anak-anak remaja masih pingin tahu bisa ngecek gitu ya. Dan lagi perlu diingat bahwa tentang pasar modal ini
yang bermain juga bukan duit yang bisa dibilang kecil ya. Oke, kita bisa memulai dengan mungkin 100.000, 200.000 bisa. Cuman kalau udah lama kan nggak mungkin duit yang dipakai 100.000 juga. Betul. Jadi kan kemungkinan untuk ini sendiri tuh agak, menurut saya ya wajar lah orang butuh touch karena butuh digiring, karena kita nggak ngerti gitu kan kadang ya Bu ya. Hanya digital tuh hanya sebagai sarana, alatnya saja. Nggak usah perlu dikit-dikit ke kantor ngeliat gitu kan, maksudnya di rumah bisa tetap ngecek. Kalau tahun 2000 dulu kan masih nasabah masih nongkrong, masih ini ke kantor, kalau ini gitu kan, atau by phone paling enggak. Tapi kalau sekarang by phone juga bisa online, bisa sendiri online, ya. Oke. Nah, lalu yang disebut dengan digital sistem syariah dalam pasar modal ini gimana nih? Apakah harus bersertifikat MUI? Salah satunya. Atau gimana nih? Jadi gini, yang membedakan jadi di pasar modal itu ada pasar reguler, ada pasar syariah. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan bahwa kalau di pasar reguler itu sahamnya, jadi jenis-jenis sahamnya tidak semua saham bisa ditransaksikan di rekening syariah. Jadi dari 700 sekian saham, 400 saham itu sudah masuk syariah. Nah, yang kenapa ini bisa masuk syariah, ini nggak bisa masuk syariah? Nah, kita lihat efek yang berekuitas syariah ini ada yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah itu bahwa emiten yang masuk ke daftar saham syariah nasional yang disertifikasi MUI. Ya, itu adalah saham-saham yang kita lihat, kita bagi dua. Jadi dilihat dari jenis usahanya. Barang atau jasa yang dijual itu harus halal. Ya, kemudian tidak ada unsur permainan atau judi. Kemudian juga barangnya atau jasanya yang dijual adalah pasti. Jadi jual belinya harus pasti seperti itu. Kemudian yang kedua dilihat dari rasio keuangannya. Rasio keuangannya ini dari total asetnya, kan perusahaan itu mesti ada hutangnya nih. Nah, hutang yang berbasis bunga itu tidak boleh lebih dari 40% dari total aset. Dan kita lihat juga pendapatannya itu tidak boleh lebih 10%. Pendapatan bunga atau pendapatan yang tidak halal itu tidak boleh lebih dari 10%. Dan itu daftar saham yang masuk dalam daftar saham syariah nasional yang disertifikasi MUI itu oleh MUI itu setiap 3 bulan sekali direview. Jadi dia masih sesuai nggak sama prinsip syariah, kinerjanya gimana, menjalankan usahanya sesuai apa enggak. Kalau boleh disebut saham-saham yang masuk ke pasar modal syariah ini, daftar efek syariah ini seperti perbankan, kemudian produksi minuman keras, itu nggak boleh. Hotel nggak masuk. Gitu. Kemudian kita juga landasannya sebetulnya ini diperbolehkan. Kenapa pasar modal syariah ini diperbolehkan? Itu kita juga ada landasannya aturan OJK. Maaf ya Mbak ya, saya nyontek ini daripada salah nomor. Soalnya ini nanti. Soalnya informasi jadi harus benar gitu ya. Ya, jadi peraturan OJK, kemudian itu fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, ini kemudian akad perdagangan sahamnya itu ya, jadi kita berdasarkan akad Bai Al-Musawamah. Itu adalah jual belinya itu dan harganya sudah disepakati melalui proses tawar-menawar, makanya diperbolehkan. Kemudian itu beserta biaya-biaya ya. Kemudian untuk kepemilikannya, hukum kepemilikannya itu adalah kita menganut pada qad hukmi. Jadi istilahnya begini, kan barang itu secara dokumen sudah kita menjadi milik kita. Cuman barangnya baru diserahkan T+2, kan penyelesaian transaksi di pasar modal kan T+2 jual beli. Nah, tetapi boleh diperdagangkan. Jadi istilahnya halal untuk diperdagangkan karena secara dokumen itu kan sudah punya kita. Gitu. Maka itu yang dimaksud dengan hukumnya. Syariah. Ya, betul.
Oke, jadi prinsipnya menganut prinsip syariah itu Ya, tadi ya Bu dan ya. juga nggak boleh riba, nggak boleh. Oh. Begitu pula perdagangannya. Jadi perdagangannya itu istilahnya cash basis, jadi pakai uang sendiri. Tidak ada Hutang di bank nggak gitu. boleh. Itu nggak boleh. Kemudian daftar efek yang diperdagangkan efek-efek yang masuk dalam daftar efek syariah. Seperti itu. Oh, jadi memang sudah kebangun ya sistem syariahnya ini dari Sudah. Indeks sahamnya seperti apa, terus barangnya apa aja yang Betul. boleh, 400 ya? Sudah ada 422 saham kurang lebih. 422 saham Ya. yang sudah termasuk dalam saham Efek syariah. syariah. Efek syariah. Ya. Oke. Nah, untuk efek syariah ini hanya ada di Indonesia atau di beberapa dunia yang lain? Maksudnya negara yang lain itu ada juga atau enggak? Ada Mbak. Jadi gini, kenapa Indonesia terutama Wakil Presiden ya Pak Ma'ruf Amin kan juga sounding, pernah sounding bahwa ekonomi syariah ini harus ditingkatkan. Sebetulnya arah ekonomi Indonesia pun juga mulai booming, mulai ngetren Dikenal, tentang ngetren. syariah gitu. Oh, Jadi gitu. memang Oke. perekonomian arahnya memang ada yang ada ke syariah, Menuju ke arah ekonomi syariah gitu. Iya. Oh. Oleh itu pasar modal merespon bahwa pasar modal pun juga menyediakan layanan syariah. Tetapi kalau karena saya di BNI Sekuritas, BNI Sekuritas itu aplikasinya sudah tersertifikasi sebagai sistem trading online syariah. Oh gitu. Iya, jadi yang Oke. boleh menyelenggarakan Efek syariah. layanan syariah Heeh. itu harus tersertifikasi dari MUI. Oh. Salah satunya BNI Sekuritas. Jadi nggak semua bisa ya Bu ya menyelenggarakan efek syariah ini. Iya, harus tersertifikasi dulu. Betul. Dan BNI Sekuritas ini sudah tersertifikasi sama MUI. Betul. Oke. Sistemnya sudah tersertifikasi. Istilahnya kita itu SOTS. Apa itu, Bu? Syariah Online Trading System. Kita sudah tersertifikasi. Jadi ada banyak pilihan ya untuk yang mau ambilnya bursa efek biasa atau yang mau Reguler atau yang syariah. Iya. Kalau syariah juga bisa gitu Betul. ya. Cuman memang kelebihannya rekening syariah itu Iya, apa dia nih, Bu? punya 2 rekening. Oke. Jadi kalau dia hanya buka reguler, dia hanya punya 1 rekening reguler dan RDN-nya. Otomatis kan kalau Ya. RDN pasti dibukakan. Tapi kalau rekening syariah dia punya istilahnya 3 ya dengan RDN. Jadi rekening reguler dia punya, rekening syariah dia punya. Kenapa begitu? Karena kan seperti yang tadi saya sampaikan, setiap 3 bulan sekali MUI atau Dewan Syariah Nasional ini mereview saham-saham yang masuk ke pasar efek syariah. Efek syariah. Gitu. Jadi mesti Direview, direview. dilihat. Lah kalau seandainya 3 bulan itu dia nggak masuk ke ternyata 3 bulan dia ada transaksi yang nggak halal, nggak halal gitu. nggak sesuai syariah lah. Saham ini akan dikeluarkan dari efek syariah. Kalau dikeluarkan dari efek syariah, maka dia dimasukkan ke rekening reguler. Oh. Jadi nasabah itu nggak perlu khawatir kalau dia keluar dari daftar efek syariah. Nah itu tadi yang sempat saya bertanya-tanya sambil mikir. Nah terus kalau misal 3 bulan sekali nggak lulus verifikasi gitu ya, duitnya kemana ya gitu. Saya mikirnya duitnya kemana ya? Oh ternyata langsung dipindahkan ke rekening reguler gitu Iya. ya. Oke, cukup bekerja keras juga ya Bu ya. Maksudnya dengan adanya syariah ini akhirnya kan double juga ya. Ya. Oke, cuman memang ya aman untuk beberapa nasabah yang memang membutuhkan label syariah itu tadi ya, memang harus syariah. Ada juga gitu. yang nasabah merasa kok saya lebih nyaman gitu di syariah gitu ya. Oke. betul. Oke. Nah, untuk bursa efek syariah ini sendiri, Ya. apa aja sih Bu, boleh di-spill beberapa nggak yang termasuk yang bisa saham-saham sahamnya. untuk saham syariahnya? Oke. Saya ini bawa 10 lah ya. Wow. Nggak apa-apa 10 aja. 10 ya. Ini pasti yang sudah familiar ya Ya. dengan kita orang Betul. semuanya. Jadi Kira-kira kayak apa aja? era
Yang punya toko Erafone itu, counter Erafone. Kemudian Aneka Tambang. Aneka Tambang sudah Aneka Tambang masuk syariah. Kemudian Kalbe Farma. Kita kan kalau sakit pasti butuh obat-obat kan. Betul, vitamin sih. Ya, kemudian Telkom, PT Telkom. Kemudian Caron Pokpan yang potong potong ayam itu dan apa namanya? pakan ternak. Kemudian Jabha Comfit itu juga sudah masuk. Kemudian Bukalapak yang barusan IPO itu juga sudah masuk sertifikasi dalam syariah. Efek syariah. Itu Mbak. Kemudian Bank Syariah Indonesia BSI itu juga masuk. Mungkin kalau perbankan saya ingin beli perbankan tapi yang syariah masuk aja ke BSI. Ya. Dari daftar tadi banyak yang ternyata kita sudah familiar sih ya. Telkom terus apa tadi namanya Aneka Tambang gitu juga Erafone. Itu yang sangat familiar dan biasanya kita gunakan hampir sehari-hari. Ya kan? Gadget siapa sekarang yang nggak pegang gadget gitu kan ya. Itu dari daftar-daftar efek syariah, saham dari saham syariah ya. Lalu untuk indeks saham syariah sendiri, jadi itu seperti apa Bu? Saham syariah itu sama Mbak, kayak kalau kita di pasar reguler tuh ada LQ45, IDX 30 atau apa gitu. Kalau di nyontek saya. Bawa contekan juga. Itu juga kita ada namanya Jakarta Islamic Index. Ya, kemudian ada yang saya juga nyontek jadinya Mbak. Nggak apa-apa Bu. Jakarta Islamic Index, kemudian indeks saham syariah itu yang terdiri dari 422 saham itu. Kemudian ada Jakarta Islamic Index 70. Jadi kalau Jakarta Islamic Index 70 itu 70 saham syariah yang paling baik. Jadi di ranking gitu kayak LQ45 kan 45 saham yang terbaik gitu yang berfundamental baik, yang kinerjanya baik seperti itu. Kalau Jakarta Islamic Index itu terdiri dari 30 saham syariah. Jadi dari 30 itu dinilai volumenya, kemudian fundamental dan sebagainya. Seperti itu. Tapi tetap ini hanya sebagai perhitungan untuk melihat istilahnya kalau di kelas tuh di ranking ya, rankingnya saham syariah ini yang paling bagus yang apa? Gitu ya. Cuman kalau untuk ini mengacu tetap kepada indeks harga saham gabungan atau HISG. Karena sebetulnya gini, pasar modal reguler dengan pasar modal syariah ini yang membedakan kan kalau yang teknis ya, yang ininya kan sahamnya, jenis sahamnya yang syariah, yang halal dan yang di terverifikasi dan yang tidak yang masuk betul. Kemudian juga ininya Mbak akad perjanjian pembukaan rekeningnya seperti itu. Kalau reguler kan masih boleh hutang, ada marginnya. Kalau efek syariah ini dia kan cash basis, jadi pakai uangnya sendiri. Harus pakai uang sendiri. Enggak boleh hutang kan, karena kalau hutang kan riba. Nanti. Kemudian selain itu semua sama. Jadi proses penyelesaian transaksinya juga T+2, kemudian biayanya juga sama 0,2 beli jual 0,3 tetap, kemudian layanannya semua sama. Yang membedakan hanya akad dan jenis sahamnya. Kalau di BNI Sekuritas itu kita aplikasinya boleh milih. Jadi kalau kita pingin yang syariah tinggal masuk aja. Jadi di aplikasi kita itu ada pilihan reguler atau syariah. Nah, saham-saham yang masuk di syariah atau enggak itu semua kita bisa terlihat di situ. Jadi kalau yang tidak syariah biasanya istilahnya kita ada dicoret gitu ada tanda dicoret gitu. Tapi kalau berarti ini enggak syariah, kalau yang ini syariah gitu. Jadi mudah sekali menjawab pertanyaan. Kira-kira apa aja sih Bu perbedaannya? Ternyata hanya satu akadnya. Yang kedua jenis saham yang diperdagangkan. Selain itu semuanya sama. Kan berarti mudah ya. Cuman memang teorinya yang kalau kita mau belajar lagi kok baca kok susah sih syariah istilahnya atau apa gitu. Tapi enggak kok. Sama aja, cuman ya yang membedakan itu aja. Apalagi tadi saya dengar yang ini nanti menganut ini sebentar. Kadang kan masih agak
gimana ya gitu ya Bu ya. Iya. Tapi itu emang dibutuhkan untuk orang yang memang syariah banget nih ya Bu ya. Iya. Pasti akan nanya ini Betul. ikut apa kok bisa jadi syariah, itu kan Iya. mungkin pertanyaan yang sangat general ya Bu ya. Betul. Ketika orang beneran yakin syariah, Yakin soalnya syariah, ini nggak duitnya cuma nama nggak doang. kelihatan loh, ya kan Bu, pasti ada ya Iya. pertanyaan-pertanyaan Betul. seperti itu, karena kan kalau dibilang emang duitnya nggak kelihatan tuh nggak kelihatan ya kan Bu ya. Saya tuh kalau ngobrol sama teman-teman tuh gitu loh, kadang aku tuh nge-hostin ini pasar modal, duitnya nggak kelihatan itu loh, gede tapi nggak kelihatan. Bener nggak sih Bu? Tapi sebenarnya Betul. Jadi betul sih, memang nggak kelihatan. nggak kelihatan gitu kan. Nah ini kan agak, kalau saya bilang agak sensitif untuk ngomongin syariah tadi ya, karena kan ya mungkin orang beda-beda ya Bu, ada yang butuh ini. Nah tapi sudah terjawab, Ya. ikut azab yang ini, mazhab ini udah aman ya. Aman. Untuk akad sendiri, terus Sendiri. untuk jenis sahamnya yang bisa dibeli juga Betul. memang jenis-jenis yang sudah terverifikasi Verifikasi oleh Dewan MUI. Dewan Syariah Nasional MUI Indonesia. MUI. Ya MUI ya, Betul. Dewan Syariah Nasional MUI gitu. Yang pasti sudah pasti kalau lulus MUI sudah halal. Halal. Baik. Kalau kita ke restoran kan ada Logonya, stikernya stiker halal. halal. Nah, kalau ini nanti di akadnya yang Oh, ada itunya iya. juga ya. Dan kita rekening kita juga kita kasih kode S. Oh, S gitu. adalah rekening syariah. Syariah. Betul. Oh, ini kode rahasia nih. Dilihat coba punya pasangannya ya. Coba Ada dicek. S-nya apa Ada enggak? S-nya. Oh, gak syariah ini gitu. Iya. Oh, gitu ya Bu ya. Oke. Siap. Itu tadi mengenai transaksi saham dengan digital dengan sistem syariah. Betul. Mungkin Mbak Edith ada yang mau ditambahkan lagi mungkin untuk rekan-rekan? Misal ada yang kurang penjelasan yang mau ditambahkan? Apa ya? Kalau berinvestasi di pasar modal itu jangan khawatir, apalagi pasar modal syariah, karena keamanannya pun dijamin oleh pemerintah, yaitu melalui KSE, Custodian Central Efek Indonesia. Kemudian kita ada juga lembaga Indonesia Securities Investor Protection Fund, seperti kalau di perbankan itu LPS seperti itu. Oke. Nah, jadi Itu yang jangan menjaga khawatir, ya? iya. Dan kalaupun pasar modal syariah ini di BNI Sekuritas sudah tersertifikasi juga, jadi jangan khawatir, ini benar-benar syariah. Bener syariah. Udah ada tadi loh soalnya ya. Iya. Ikut mana itu sudah ada. Jadi kalau penasaran masih pingin syariahnya lagi, ini harusnya kayak gini nih, langsung ke Bu Edith. Ya. Langsung ke BNI Sekuritas ya Bu ya. Betul. Bisa ditemui di mana Ibu? Oke, untuk alaman kita di Ruko WR Supratman, C3 Kafling 01, Jalan WR Supratman. Kalau untuk pemirsa di Radar Malang, ini di depannya Rumah Sakit Lafalet. Seberangnya, depannya Iya, Rumah depannya. Sakit Lafalet. Lafalet. Tuh. BNI Sekuritas. Nanti keplecok BNI Syariah. Gitu. Bukan BNI Sekuritas yang syariah. Berarti BNI SS Bu. BNI SS Sekuritas yang syariah. Luar biasa sekali Bu Edith, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak untuk Selma. ilmu syariahnya hari ini. Iya, tentang sistem syariah. Oke. Semoga kita bisa bertemu di kelas selanjutnya membahas yang masih banyak nih. Betul. Tapi next semoga ya Bu ya, ini bisa terrealisasikan. Kalau nggak gini kan saya nanti nggak ditagih sama penontonnya Radar Malang TV. Kita akan membahas tentang jenjang karir juga, bagaimana sih berkarir di dunia Ya, pasar pasar modal. Kita akan berkunjung nantinya. Wah, cita-citanya. Kita tunggu aja episode selanjutnya bersama Bu Edith. Bu Edith, terima kasih banyak sudah mampir di sini. Sama-sama, Semoga Mbak sehat Selma. selalu. Amin. Dan semoga segera bertemu lagi di rumahnya Bu Edith. Oke, Rumah rumah kantor. kantor. Kita Bye. tunggu ya Mbak Selma ya di kantor kita ya. Iya, terima kasih banyak rekan-rekan Radar Malang sudah hadir di sini bersama kami. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Saya Selma Kirana pamit undur diri dan juga gestar favorit saya sekarang. Oke. Silakan Ibu. Oke, terima kasih semua pemirsa Radar Malang TV. Mari kita bermulai investasi di pasar modal baik reguler maupun syariah bersama PT BNI Sekuritas. Tuh, bersama PT BNI Sekuritas. Ya. Baik, Salma Kiran pamit dan juga Ibu Edith pamit. Sampai jumpa lagi di Belajar Investasi selanjutnya. Bye-bye. Bye.